Kesultanan Malaka. Kesultanan Melaka atau Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Melaka, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara, kemudian mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Melaka, sebelum ditaklukkan oleh Melaka tahun 1511. Kejatuhan Malaka ini menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan Nusantara. Kerajaan ini tidak meninggalkan bukti arkeologis yang cukup untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah, tetapi keberadaan kerajaan ini dapat diketahui melalui Danka. Dari perbandingan dua sumber ini masih menimbulkan kerumitan akan sejarah awal Malaka, terutama hubungannya dengan perkembangan agama Islam di Malaka serta rentang waktu dari pemerintahan masing-masing Raja Malaka. Pada awalnya Islam belum menjadi agama bagi masyarakat Malaka, tetapi perkembangan berikutnya Islam telah menjadi bagian dari kerajaan ini yang ditunjukkan oleh gelar Sultan yang disandang oleh penguasa Malaka berikutnya. Setelah dilakukan penelitian sejarah, baik dari buku Sejarah Melayu, karya Tun Sri Lanang, buku Hikayat Raja-Raja Pasai, karya Syekh Nuruddin Raniri, buku Riwayat Negeri Malaka, dalam bahasa Portugis karya Barros pada tahun 1553, catatan orang Tionghoa, juga dengan babat tanah Jawa Pararaton, Raja-Raja, dapat diambil kesimpulan bahwa pada permulaan abad ke-14, negeri Malaka masih di bawah kekuasaan Siam. Di sana belum ada kerajaan. Akan tetapi, di tanah Jawa, telah muncul kerajaan Hindu Majapahit yang menjadi lawan kuat Siam dalam memperebutkan kekuasaan di Selat Malaka, terutama pada tahun 1331, ketika Patih Gajah Mada mendapat kepercayaan tinggi dari Batara Majapahit. Setelah Patih Gajah Mada naik, digariskanlah politik yang tegas, yaitu memperluas kekuasaannya dan merebut wilayah kekuasaan Siam. Majapahit pun menyerang Palembang, Singapura dan Samudra Pasai. Padahal, saat itu, di Singapura masih berdiri sebuah kerajaan Hindu. Dengan jatuhnya kerajaan Melayu Hindu di Singapura karena serangan Majapahit, Raja Singapura berangkat melarikan diri dari Singapura. Raja tersebut bernama Permaisura. Mula-mula, bersembunyilah ia ke sebuah kampung di sebelah utara Pulau Singapura. Dari sana, ia menyeberang ke Semenanjung Melayu melalui Johor. Kemudian, terus ke negeri Muar. Dari Muar, diteruskannya perjalanan ke Sungai Ujung, hingga akhirnya ia sampai di Malaka. Pada saat itu, Malaka merupakan wilayah kekuasaan Siam. Saat itu, ia mendapati penduduk Malaka sudah mulai ramai, baik dari orang Pasai, Arab, Persia, Gujarat dan Malabar. Kemudian, Sidi Abdul Aziz, seorang ulama yang berasal dari Jeddah, datang ke Malaka, mengajak ia untuk masuk Islam. Ajakan itu diterima. Sidi Abdul Aziz menganjurkan kepada ia untuk mengganti namanya menjadi Sultan Muhammad Shah. Ia memeluk Islam sekitar tahun 1384. Sejak itu, ia resmi menjadi Sultan Negeri Malaka. Sementara itu, berdasarkan Sulalatus Salatin dan Suma Oriental, kerajaan ini didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran yang berasal dari Palembang yang melarikan diri karena invasi Angkatan Laut Majapahit. Kronik dinasti Ming juga mencatat Parameswara sebagai pendiri Malaka mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing pada tahun 1405 dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya. Sebagai balasan upeti yang diberikan, Kaisar Tiongkok menyetujui untuk memberikan perlindungan pada Malaka. Kemudian tercatat ada sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Tiongkok. Pengaruh yang besar dari relasi ini adalah Malaka dapat terhindar dari kemungkinan adanya serangan Siam dari utara,
terutama setelah Kaisar Tiongkok mengabarkan penguasa Ayutthaya akan hubungannya dengan Malaka. Keberhasilan dalam hubungan diplomasi dengan Tiongkok memberi manfaat akan kestabilan pemerintahan baru di Malaka. Kemudian Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, dan juga menjadi salah satu pangkalan armada Ming. Laporan dari kunjungan Laksamana Cheng Ho pada 1409, menggambarkan Islam telah mulai dianut oleh masyarakat Malaka, sementara berdasarkan catatan Ming, penguasa Malaka mulai menggunakan gelar Sultan muncul pada tahun 1455. Sedangkan dalam Sulalatus Salatin gelar Sultan sudah mulai diperkenalkan oleh pengganti berikutnya Raja Iskandar Shah, tokoh yang dianggap sama dengan Parameswara oleh beberapa sejarawan. Sementara dalam Pararaton disebutkan terdapat nama tokoh yang mirip yaitu Brahyang Parameswara sebagai suami dari Ratu Majapahit, Ratu Suhita. Namun kontroversi identifikasi tokoh ini masih diperdebatkan sampai sekarang. Pada tahun 1414 Parameswara digantikan putranya, Megat Iskandar Shah, memerintah selama 10 tahun. Kemudian menganut agama Islam dan digantikan oleh Sri Maharaja atau Sultan Muhammad Shah. Putra Muhammad Shah yang kemudian menggantikannya, Raja Ibrahim, mengambil gelar Sri Parameswara Dewa Shah. Namun masa pemerintahannya hanya 17 bulan, dan dia mangkat karena terbunuh pada 1445. Saudara seayahnya, Raja Qasim, kemudian menggantikannya dengan gelar Sultan Muzaffar Shah. Dengan sangat hati-hati Sultan Muhammad Shah mengendalikan politik luar negerinya. Gangguan dari Majapahit tidak begitu ditakutinya lagi, karena Gajah Mada telah meninggal pada 1364 dan Prabu Hayam Wuruk pun telah meninggal pada 1389. Majapahit pada saat itu hanya menguasai daerahnya di Jawa saja. Kerajaan tetangga yang paling dekat ialah Siam. Dengan Siam, dijagalah politik bertetangga dengan baik. Malaka membayar upeti 40 tahil emas setahun. Sementara itu, kerajaan yang amat diseganinya ketika itu ialah Tiongkok. Sebab, hubungan Tiongkok dengan tanah-tanah Melayu sudah lama adanya. Pada awal tahun 1403, terjadi pergeseran kekuasaan di Tiongkok dalam keluarga dinasti Ming. Maharaja Chengsu merebut kekuasaan dari Maharaja Huiti. Sultan Muhammad Shah memperhitungkan bahwa raja yang baru naik pasti akan menang, jika hubungan dengan negeri-negeri selatan diperkukuh. Dengan tidak ragu lagi, Sultan mengirim utusan ke Tiongkok untuk menghadap raja yang baru menang itu, untuk mengikat tali persahabatan. Karena hubungannya dengan Tiongkok telah kuat, Sultan mulai menghentikan pengiriman upetinya ke Siam. Dengan itu, Maharaja Tiongkok memberikan pengakuan, bahwa Malaka diakui oleh Tiongkok di bawah perlindungannya, kalau ada serangan dari luar. Sampai tahun 1435, Malaka memiliki hubungan yang dekat dengan Melaka mengamankan jalur pelayaran Selat Malaka yang sebelumnya sering diganggu oleh adanya kawanan perompak dan bajak laut. Di bawah perlindungan Ming, Malaka berkembang menjadi pelabuhan penting di pesisir barat Semenanjung Malaya yang tidak dapat disentuh oleh Majapahit dan Ayutthaya. Namun seiring berubahnya kebijakan luar negeri dinasti Ming, kawasan ujung tanah ini terus diklaim oleh Siam sebagai bagian dari kedaulatannya sampai Malaka jatuh ke tangan Melaka, dan setelah takluknya Malaka, kawasan Perlis, Kelantan, Terengganu dan Kedah kemudian berada dalam kekuasaan Siam. Sulalatus Salatin juga menggambarkan kedekatan hubungan Malaka dengan Pasai. Hubungan kekerabatan ini dipererat dengan adanya pernikahan putri Sultan Pasai dengan Raja Malaka dan kemudian Sultan Malaka pada masa berikutnya juga turut memadamkan pemberontakan yang terjadi di Pasai.
Juru tulis menyebutkan adanya kemiripan adat istiadat Malaka dengan Pasai serta kedua kawasan tersebut telah menjadi tempat permukiman komunitas Muslim di Selat Malaka. Sementara kemungkinan ada ancaman dari Jawa dapat dihindari, terutama setelah Sultan Mansur Shah membina hubungan diplomatik dengan Batara Majapahit yang kemudian meminang dan menikahi putri Raja Jawa tersebut. Selain itu sekitar tahun 1475 di Jawa juga muncul kekuatan Muslim di Demak yang nanti turut melemahkan hegemoni Majapahit atas kawasan yang mereka klaim sebelumnya sebagai daerah bawahan. Adanya keterkaitan Malaka dengan Demak terlihat setelah jatuhnya Malaka kepada Portugal. Tercatat ada beberapa kali pasukan Demak mencoba merebut kembali Malaka dari tangan Portugal. Pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Malaka melakukan ekspansi di semenanjung Malaya dan pesisir timur pantai Sumatera, setelah sebelumnya berhasil mengusir serangan Siam. Dimulai dengan menyerang Aru yang disebut sebagai kerajaan yang tidak menjadi Muslim dengan baik. Penaklukan Malaka atas kawasan sekitarnya ditopang oleh kekuatan armada laut yang kuat pada masa tersebut serta kemampuan mengendalikan orang laut yang tersebar antara kawasan pesisir timur Pulau Sumatera sampai Laut Tiongkok Selatan. Orang laut ini berperan mengarahkan setiap kapal yang melalui Selat Malaka untuk singgah di Malaka serta menjamin keselamatan kapal-kapal itu sepanjang jalur pelayarannya setelah membayar cukai di Malaka. Di bawah pemerintahan raja berikutnya yang naik tahta pada tahun 1459, Sultan Mansur Shah, Melaka menyerbu Kedah dan Pahang, dan menjadikannya negara vassal. Di bawah Sultan yang sama Kampar Pekantua, dan Siak Gasip juga takluk. Sementara kawasan Indragiri dan Jambi adalah hadiah dari Batara Majapahit untuk Raja Malaka. Sultan Mansur Shah kemudian digantikan oleh putranya Sultan Alauddin Shah namun memerintah tidak begitu lama karena diduga ia diracun sampai meninggal dan kemudian digantikan oleh putranya Sultan Mahmud Shah. Hingga akhir abad ke-15 Malaka telah menjadi kota pelabuhan kosmopolitan dan pusat perdagangan dari beberapa hasil bumi seperti emas, timah, lada dan kapur. Malaka muncul sebagai kekuatan utama dalam penguasaan jalur Selat Malaka, termasuk mengendalikan kedua pesisir yang mengapit selat itu. Sultan Mahmud Shah memerintah Malaka sampai tahun 1511, saat ibu kota kerajaan tersebut diserang pasukan Portugal di bawah pimpinan pewaris. Serangan dimulai pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 dan pada tanggal 24 Agustus tahun 1511 Malaka jatuh kepada Portugal. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Perlawanan terhadap penaklukan Portugal berlanjut. Pada bulan Januari tahun 1513 Pati Unus dengan pasukan dari Demak berkekuatan 100 kapal dan 5.000 tentara mencoba menyerang Malaka, tetapi serangan ini berhasil dikalahkan oleh Portugal. Selanjutnya untuk memperkuat posisinya di Malaka, Portugal menyisir dan menundukkan kawasan antara Selat Malaka. Pada bulan Juli tahun 1514, De Albuquerque berhasil menundukkan Kampar, dan Raja Kampar menyatakan kesediaan dirinya sebagai vassal dari Portugal di Malaka. Sejak tahun 1518 sampai 1520, Sultan Mahmud Shah kembali bangkit dan terus melakukan perlawanan dengan menyerang kedudukan Portugal di Malaka. Namun usaha Sultan Malaka merebut kembali Malaka dari Portugal gagal. Di sisi lain Portugal juga terus memperkukuh penguasaannya atas jalur pelayaran di Selat Malaka. Pada pertengahan tahun 1521, Portugal menyerang Pasai, sekaligus meruntuhkan kerajaan yang juga merupakan sekutu dari Sultan Malaka.
Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 1521, pasukan Portugal di bawah pimpinan de Albuquerque mencoba menyerang Bintan untuk meredam perlawanan Sultan Malaka, tetapi serangan ini dapat dipatahkan oleh Sultan Mahmud Syah. Namun dalam serangan berikutnya pada tanggal 23 Oktober tahun 1526 Portugal berhasil membumi hanguskan Bintan, dan Sultan Malaka kemudian melarikan diri ke Kampar Pekantua, tempat dia wafat 2 tahun kemudian. Berdasarkan Sulalatus Salatin, Sultan Mahmud Syah kemudian digantikan oleh putranya Sultan Alauddin Syah yang kemudian tinggal di Pahang beberapa saat sebelum menetap di Johor. Kemudian pada masa berikutnya para pewaris Sultan Malaka setelah Sultan Mahmud Syah lebih dikenal disebut dengan Sultan Johor. Walaupun Kesultanan Malaka sangat kuat dipengaruhi oleh agama Islam, namun dalam menjalankan pemerintahan, kerajaan ini tidak menerapkan pemerintahan Islam sepenuhnya. Undang-undang yang berlaku di Malaka seperti Hukum Kanun Malaka hanya 40,9% mengikut aturan Islam. Begitu juga Undang-Undang Laut Malaka hanya 1 pasal dari 25 pasal yang mengikut aturan Islam. Kesultanan Malaka dalam urusan kenegaraan telah memiliki susunan tata pemerintahan yang rapi. Sultan Malaka memiliki kekuasaan yang absolut. Seluruh peraturan dan undang-undang merujuk kepada Raja Malaka. Sementara dalam administrasi pemerintahan Sultan Malaka dibantu oleh beberapa pembesar, antaranya Bendahara, Tumenggung, Penghulu Bendahari dan Syah Bandar. Kemudian terdapat lagi beberapa menteri yang bertanggung jawab atas beberapa urusan negara. Selain itu terdapat jabatan laksamana yang pada awalnya diberikan kepada kelompok masyarakat orang laut.